Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Berliani Fazira dengan NIM 10122-133. Ingin menjawab untuk tugas UTS pada mata kuliah manajemen operasi. Yang pertama adalah benar atau salah. Jadi nomor satu, soal dari Bapak saya jawab benar karena pernyataan tersebut merupakan desain produk dan layanan tingkat inovasi yang sering tercermin dalam upaya-upaya seperti modifikasi produk atau layanan-layanan yang sudah ada. Jadi dalam produk dan service design, derajat keterbaruan dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut. Jadi memodifikasi produk atau jasa, perluasan spesifikasi produk jasa itu penting sekali untuk meningkatkan daya saing produk kita dengan produk pesaing. Yang kedua, ini saya jawab benar karena sering kita ketahui sendiri, untuk barang dari pabrik itu nggak mungkin kita langsung beli ke pabrik ya. Jadi sepemahaman saya itu pasti ke reseller atau ke tangan-tangan atau ke agen-agen dulu, baru kita nanti bisa membelinya ke toko atau ke supermarket dekat dengan rumah kita. Jadi supply chain ini adalah serangkaian jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk membuat dan menyampaikan barang-barang jasa dan jasa pada end customer. Ini benar sekali pernyataannya. Yang ketiga adalah fokus utama objective of product and service design adalah customer recruitment. Jadi itu benar sekali. Karena selain itu beberapa faktor-faktor tambahan yang penting seperti fungsi produk atau layanan, biaya-biaya dan profitable, tampilan produk atau layanan serta kemudahan dalam maintenance dan layanan purna jual. Jadi untuk fokus utama objektif project itu bisa difokuskan untuk produk dan jasa, biaya atau profit, kualitas tampilan produk dan jasa itu pasti penting. Apalagi untuk tampilan produk. Kalau kita ingin membeli kalau saya sendiri ingin membeli produk, saya lihat kemasan dulu untuk menarik atau enggak, itu sangat mempengaruhi. Yang keempat adalah apa itu lean production. Menurut saya adalah lean production adalah manajemen operasional yang berfokus pada penghilangan pemborosan atau waste dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Penghilangan pemborosan ini seperti pengurangan limbah, biaya, waktu, dan tenaga kerja, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dan juga produktivitas dan meningkatkan daya tarik pelanggan atau meningkatkan value pelanggan. Nomor 4B adalah sepemahaman saya adalah jika kan perusahaan Jepang di Amerika sebelum dan setelah melaksanakan lean production, berapa persen perbaikan. Jadi menurut saya ini adalah yang pertama, yang sebelum, dan ini yang sesudah. Jadi selisihnya saya hitung dan lalu saya jadikan persen, dan ini hasilnya yang setelah saya jadikan persen. Masing-masing strategi yang mencakup karakteristik produk, peralatan, dan mesin. Yang pertama adalah proyek, produk jobbing, batch atau kelompok, dan masa atau continuous. Pemrosesan proyek adalah seperti konstruksi bangunan, jalanan, dan jembatan. Pemrosesan kontinu adalah produk makanan, otomotif, dan elektronik. Pemrosesan massal adalah produksi smartphone, saluran sabun mandi batang, dan produk mie instan. Pemrosesan pasa yaitu seperti bengkel motor, bengkel kerja, dan bengkel produksi. Inventory adalah satu, raw materials atau bahan baku. Yang kedua adalah work in process, barang dalam proses. Yang ketiga adalah finish good, produk jadi. Jadi raw material adalah bahan baku, lalu setelah menjadi bahan baku adalah bahan work in process, yaitu barang setengah jadi. Dan yang ketiga adalah finish good, yaitu produk jadi. Itu evaluasi perputaran dan laporan keuangan. Jadi evaluasi perputaran adalah persediaan dalam rasio yang mengukur seberapa sering persediaan perusahaan digunakan atau dijual selama satu periode. Nilai tinggi atau rendahnya menunjukkan bahwa persediaan digunakan atau dijual dengan cepat. Setelah menentukan rasio penjualan, lalu laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ini adalah rangkuman tertulis atau cakupan yang berisi kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Dua laporan yang sering digunakan adalah income statement dan neraca. Terakhir adalah tentang menghitung produktivitas parsial terhadap masing-masing sumber daya. Di sini saya sudah menulis rumusnya dan hasilnya sangat jelas, dan ini hasil akhirnya. Produktivitas total dan total produktivitas baru sebesar 9.600, biaya material baru 1.600, biaya energi baru 1.200, dan biaya lain-lain adalah Rp800. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.